Atmosfer panas langsung mengiringi laga Pertamina Enduro di Final Four Proliga Putri 2026. Bahkan peluit awal belum dibunyikan, aura pertandingan besar sudah terasa jelas di dalam Gor Semarang. Sorak penonton menggema bersautan, memantul di setiap sisi arena, bercampur dengan tensi tinggi yang mengalir dari para pemain di lapangan. Popsivo Polwan berhadapan dengan Jakarta Pertamina Enduro. Dua tim bertabur bintang yang sejak awal diprediksi akan menyajikan duel kelas atas. Dan benar saja, pertandingan ini bukan sekadar soal angka di papan skor, melainkan tentang adu mental, strategi, dan momen-momen krusial yang membuat siapapun terpukau menatap lapangan tanpa berkedip. Jalannya pertandingan sangat emosional. Rally demi rally berjalan keras dan dramatis. Pertahanan rapat, tempo cepat, dan intensitas tinggi menjadi gambaran utama jalannya pertandingan. Di tengah situasi itu, sorotan tertuju pada sosok pemain asing Popsivo, Malwina Smarzek. Pemain berpostur tinggi ini diandalkan sebagai motor serangan timnya di Final Four ini. Gaya bermainnya mencerminkan tipikal pemain kelas Eropa, eksplosif, penuh tenaga, agresif, dan tak ragu mengambil risiko. Spike keras dari sisi kiri kerap menjadi senjata utama Popsivo Polwan, ditopang dengan kontribusi Pena Yonkaira dalam serangan yang keras dan penuh variasi. Namun pada laga kali ini, justru Smarzek yang dibuat terdiam. Di seberang net, berdiri satu nama yang perlahan mengambil alih panggung final hari ini, Megawati Hangestri. Sejak set pertama dimulai, Smarzek langsung merasakan sesuatu yang berat. Setiap bola mengarah ke Megawati, tempo permainan seolah berubah. Lebih cepat, lebih tajam, dan lebih mematikan. Setiap kali lakukan lompatan, timing Megawati nyaris semuanya sempurna. Ayunan tangannya penuh tenaga. Sudut pukulannya presisi, dan keputusannya di udara selalu datang pada saat yang tepat. Blok Popsivo Polwan berkali-kali terlambat sepersekian detik. Beberapa kali Malwina Smarzek dan Yonkaira Pena yang berdiri di barisan receive hanya bisa menoleh, menyaksikan bola meluncur deras, menghantam lantai tanpa sempat disentuh. Usai laga, Smarzek tak menutupi kekagumannya. Sebagai pemain, dirinya terbiasa menghadapi spiker kuat di Eropa. Tapi kali ini rasanya berbeda. Daya ledaknya luar biasa. Semangat juangnya jatuh bangun menakjubkan. Sepanjang pertandingan, Smarzek tampil cukup habis-habisan. Ia melakukan receive, menutup celah pertahanan, membantu cover block, dan terus mencoba menjaga ritme permainan timnya. Namun setiap kali Megawati mendapat ruang, bahkan hanya sesaat, pukulan kerasnya seperti tak memberi kesempatan lawan untuk bernafas, apalagi menyusun ulang formasi bertahan. Yang paling membuat Smarzek kagum bukan semata soal power saja. Megawati menghadirkan variasi yang membuat pertahanan Popsivo terus berada dalam tekanan. Kadang pukulan lurus tajam menusuk keras, di kesempatan lain cross keras yang mematahkan blok, bahkan sesekali tip halus yang mengecoh barisan belakang. Dia pintar membaca blok, bukan cuma soal tenaga, tapi juga cara berpikirnya di lapangan. Lanjut pemain asing Popsivo tersebut. Bagi Smarzek, pertandingan ini menjadi pengalaman berharga. Tantangan menghadapi pemain dengan level seperti Megawati justru memaksanya mengeluarkan kemampuan terbaik di setiap rally. Pertandingan seperti inilah yang menurutnya membuat kualitas pemain terus berkembang. Dan dalam olahraga, kekaguman terbesar seringkali justru datang dari sang lawan. Sementara itu, grafik permainan Jakarta Pertamina Enduro terlihat bagus naik drastis. Laga ini menandai lahirnya versi terbaik tim asuhan Bulan Karslioglu di momen yang sangat tepat. Menghadapi salah satu kekuatan besar Proliga, Mega dan rekan-rekannya tampil menggila. Chemistry antar pemain terlihat semakin padu. Setiap rotasi berjalan rapi. Transisi bertahan ke menyerang berlangsung cepat, dan komunikasi di lapangan menunjukkan kedewasaan tim yang telah belajar dari setiap pertandingan sebelumnya. Jakarta Pertamina Enduro tak lagi bermain buruk. Mereka tampil tenang, disiplin, dan tahu persis kapan harus menekan lawan.
sektor serangan menjadi senjata utama. Variasi spike dari Megawati, Wilma Salas, dan Irina Voronkova kini lebih nyata, sulit dibaca dan efektif memecah fokus blok lawan. Dukungan umpan yang presisi membuat para penyerang mampu mengeksekusi bola dengan kekuatan penuh. Di saat yang sama, lini pertahanan juga menunjukkan peningkatan. Receive lebih stabil, blok lebih rapat, dan coverage semakin solid. Inilah wajah Jakarta Pertamina Enduro dalam laga ini. Bukan hanya agresivitas di depan net, tetapi juga ketangguhan bertahan di bawah tekanan yang menjadi fondasi permainan mereka. Dan dalam skema itu, Megawati Hangestri tampil dengan peran yang jauh lebih kompleks. Mega tidak hanya hadir sebagai mesin poin enduro, di situasi bertahan ia menunjukkan kesiapsiagaan dan insting bagus. Setiap bola sulit yang mengarah ke area belakang selalu direspon cepat, menjaga bola tetap hidup dan memberi kesempatan tim untuk kembali membangun serangan. Gerakannya efisien, posisinya tepat, reaksinya tenang. Cerminan pemain yang memahami permainan secara utuh. Setelah 7 tahun perkuat Red Sparks, rekan seperjuangan Megawati gabung Pink Spiders. Satu pemain andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yakni Jung Hoyong secara resmi mengakhiri perjalanannya setelah 7 tahun. Jung Hoyong mengumumkan perpindahannya melalui akun sosial media Instagramnya pada Kamis 13 April 2026. Pemain dengan tinggi badan 190 cm itu menjadi salah satu pemain yang kontraknya telah habis bersama Red Sparks setelah Liga Voli Korea musim 2025-2026. 3 pemain Red Sparks lainnya yang berstatus agen bebas adalah Yum Haesen setter, Lee Son-wo opposite, dan An Yerim middle blocker. Jung Hoyong menjadi yang pertama memutuskan masa depannya. Pemain berposisi middle blocker itu akan bergabung bersama Incheon Hankook Life Pink Spiders sebagai tim kedua yang dibelanya sepanjang karier profesional. Ya, Red Sparks atau sebelumnya bernama Daejeon Jungkwanjang menjadi klub pertama bagi Jung Hoyong sejak berstatus rookie pada tahun 2019. Jung Hoyong menjadi salah satu wonderkid saat itu karena sudah masuk ke dalam skuad Korea di Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang. Tadinya Jung Hoyong tampil sebagai outside hitter, bahkan dia disebut sebagai titisan Kim Yeon Kong. Namun Jung Hoyong akhirnya menemukan posisi terbaiknya sebagai penghalau. Tak hanya diandalkan Red Sparks, dia juga menjadi tembok bagi timnas Korea. Musim 2023-2024 menjadi yang terbaik bagi Jung secara prestasi selama berseragam Red Sparks. Bersama dengan Megawati Hangestri Pertiwi, sebagai opposite, Jung Hoyong ikut membawa Red Sparks mencapai playoff dan final. Red Sparks bahkan menjadi runner-up setelah bertanding dengan Pink Spiders hingga 5 leg dan set penuh pada laga hidup mati saat itu. Musim depan akan menjadi bagian dari Pink Spiders, Jung Hoyong mengucapkan kalimat perpisahan kepada para penggemarnya. "Halo, ini Jung Hoyong," tulis Jung dengan emotikon tersenyum untuk memulai. "Meskipun musim telah berakhir, pikiran saya terus berputar sehingga pesan saya ini datang terlambat. Sekarang saya menyapa Anda dengan keyakinan penuh atas keputusan yang telah saya ambil." 7 tahun bersama Jungkwanjang bukan waktu yang singkat dalam hidup saya, melainkan masa yang sangat berharga dan bermakna. Setiap hari yang saya lalui di Jungkwanjang telah menyatu dan membentuk diri saya yang sekarang. Terima kasih kepada penggemar yang selalu mendukung, senang maupun sedih dan atas dukungan hangatnya, sehingga saya bisa melangkah jauh hingga titik ini.